Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan pada kita berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah dalam majelis yang baik ini. Salawat dan salam tetap tersurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam merespon permasalahan umat. Menurut manhaj tarjih Muhammadiyah, ada 3 permasalahan umat yang terjadi di dunia. Dikarenakan yang pertama adalah kecenderungan sufistik yang meredukasi segala sesuatu menjadi mistis yang lepas dari realita. Yang kedua, tendensi filosofi yang mereduksi semuanya harus masuk akal. Yang ketiga, tendensi hukum yang mereduksi segalanya harus selaras dengan teks. Tahun 2000, dalam putusan tarjih di Jakarta, Majelis Tarjih meminjam istilah bayani, burhani, dan irfani sebagai pendekatan dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Pandangan ini diambil dari sistem epistemologi keilmuan yang berkembang dalam sejarah peradaban Islam, meliputi bayani, burhani, dan irfani. Bayani adalah sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas sebagai sumber pengetahuan dasar. Pendekatan bayani banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Karena pada asasnya ibadah itu tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan. Terjadinya sesuatu itu hanya karena kehendak dan kekuasaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah kertas tidak mesti terbakar oleh api, air tidak mesti membasahi kain. Begitu juga dengan kasus tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dengan api. Yang kedua, burhani. Burhani adalah sistem pengetahuan berbasis pada akal atau al-aql dan empirisme. Yang dimaksudkan adalah untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih Muhammadiyah, khususnya ibadah ghair mahdhah atau ibadah umum. Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang timbul tidak hanya didekati dari sudut pandang nas-nas syariah, tetapi didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan. Misalnya, ijtihad mengenai penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya bulan-bulan terkait ibadah seperti Ramadan, Syawal, atau Dzulhijjah. Yang ketiga adalah irfani, merupakan tahapan tertinggi dalam pemahaman spiritual dalam tradisi tasawuf. Irfani berfokus pada pengetahuan batiniah atau intuitif yang diperoleh melalui proses penyucian diri. Irfani sering dikaitkan dengan pengalaman wahyu yang lebih dalam dan kesadaran akan keberadaan Allah dalam segala hal. Dalam situasi tertentu, bobot penggunaan salah satu dari ketiga pendekatan ini mungkin lebih dominan. Misalnya dalam kasus penentuan awal bulan Qamariyah, Majelis Tarjih lebih banyak menggunakan pendekatan burhani, sementara untuk kasus qunut, sholat tarawih, haji, dan lain-lain lebih memaksimalkan peran pendekatan bayani. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.